Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema yang penting juga, yaitu selibat, bentuk solidaritas orang yang terpinggirkan. Selibat adalah sebuah bentuk panggilan hidup. Dalam konteks ini, selibat memiliki makna penyerahan hidup, pembaktian hidup yang murni dan total kepada Tuhan demi kerajaan Allah. Pembaktian hidup yang murni dan total terwujud dalam hidup untuk menikah demi kerajaan Allah. Hal tersebut menegaskan bahwa hal tersebut menegaskan pada makna kanon 59 yang berbunyi, nasihat Injil ini kemurnian yang diterima demi kerajaan Allah, yang menjadi tanda dunia yang akan datang dan merupakan sumber kesuburan melimpah dalam hati yang tak terbagi, membagi, serta kewajiban bertarak sempurna dalam selibat. Apakah selibat masih relevan di zaman ini? Dengan kata lain, apakah panggilan hidup membiara atau panggilan hidup dalam menjadi imam di zaman masih memiliki daya tarik bagi kaum muda? Apa makna selibat bagi orang yang terpinggirkan yang merupakan opsi pilihan Gereja Katolik? Selibat dan hidup yang dibaktikan. Merujuk pada kanon pembuka bagian 3 tentang tarekat hidup bakti dan serikat hidup kerasulan dari KK 1083, yakni kanon 573 ayat 1 yang berbicara tentang apa yang tarekat hidup bakti. Kita dapat menelusuri makna selibat dalam kaitan dengan hidup yang dibaktikan. Kanon 573 ayat 1 menyatakan bahwa hidup yang dibaktikan dengan pengingkaran nasihat-nasihat Injil adalah bentuk hidup yang tetap dengannya. Orang beriman yang atas dorongan Roh Kudus mengikuti Kristus secara lebih dekat, dipersembahkan secara utuh kepada Allah yang paling dicintai. Dari pernyataan itu dapat ditarik makna selibat pada umumnya merupakan pilihan hidup yang dibaktikan demi kerajaan Allah. Kata dibaktikan mempunyai arti luas, bisa menguduskan, menakdiskan, menarik diri dari dunia, dan secara khusus diperuntukkan bagi Allah. Tujuan dari hidup selibat dalam kaitannya dengan pilihan hidup yang dibaktikan adalah mengikuti Kristus secara lebih dekat. Semua itu adalah karena motivasi yang didorong oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, hidup selibat tidak akan tercapai dengan sempurna. Selain itu, tujuan hidup selibat dalam konteks hidup yang dibaktikan adalah persembahan diri yang total kepada Allah yang dicintainya. Jadi, selibat adalah bentuk karunia rahmat istimewa yang diberikan kepada seorang yang terpanggil mengikuti Kristus secara lebih dekat. Selibat bentuk solidaritas. Nasihat Injil tentang kemurnian yang hidup lain adalah selibat diterima demi kerajaan Allah, menjadi tanda dunia yang akan datang dan merupakan sumber kesuburan melimpah dalam hati yang tak terbagi. Karunia rahmat istimewa yang diberikan kepada orang selibatan secara istimewa pula membebaskan hati manusia supaya hatinya yang berkobar mencintai Allah dan semua orang. Maka pilihan hidup yang sedemikian itu merupakan tanda yang amat khas, harta surgawi bagi kaum selibater yang membaktikan hidupnya bagi Allah dan kerasulan gereja. Kebebasan hati tidak terikat kepada siapapun dan apapun, karena hidupnya diserah baktikan kepada Allah yang menjadi bentuk solidaritas bagi mereka yang bernasib kurang beruntung. Tanda solidaritas dari orang selibat itu nyata dalam sikap lepas bebas pada hal-hal duniawi dan melulu perhatian hidupnya bagi Allah dan sesama. Di bumi Indonesia ini banyak orang yang terpinggirkan, baik oleh karena hidupnya yang kurang beruntung
maupun secara struktural terpinggirkan oleh kekuasaan. Mereka adalah kaum Anabim seperti keluarga Kudus Nazaret, Maria, Yusuf, dan Yesus sendiri. Hidup keluarga Kudus di Nazaret selalu di bawah bayang-bayang tekanan penguasa, sehingga berkali-kali harus mengungsi dan terpinggirkan. Mereka yang tergolong orang terpinggirkan adalah orang miskin, gelandangan, pemulung, kaum buruh dengan gaji rendah, dan lainnya. Mereka terpinggir karena tekanan ekonomi, sosial, budaya, politik, bahkan hidup keagamaan. Relevansinya di zaman sekarang. Tentang hidup selibat, tantangan pertama datang dari kebudayaan hedonisme yang menceraikan seksualitas dari norma moral objektif, yang menempatkan seksualitas sebagai kesenangan atau kenikmatan semata-mata tanpa melihat aspek rohaninya. Hidup selibat di zaman sekarang justru memiliki sifat profetis bagi kebudayaan hedonisme. Hidup selibat menyajikan kepada masyarakat zaman sekarang bahwa teladan hidup murni demi kerajaan Allah itu menampakkan satu, keseimbangan dan penguasaan diri, bentuk solidaritas bagi orang yang terpinggirkan, kematangan psikologis dan afektif. Maka di zaman sekarang hidup selibat menjadi kesaksian tunggal kehadiran Allah di dunia yang dibelenggu oleh kenikmatan seksual. Oleh karena itu, kehidupan selibat, kemurnian yang diperuntukkan bagi Allah, tetap relevan dan menjadi daya tarik bagi kaum muda yang mendambakan kebebasan hati untuk menjadi kepala, untuk mengabdi kepada Allah dan sama manusia secara total dan utuh. Penutup. Di dunia sekarang yang sering menimbulkan kesan bahwa orang sudah tidak lagi melihat lagi tanda-tanda kehadiran Allah lagi, kesaksian hidup selibat semakin diperlukan untuk menegaskan Allah hidup di tengah-tengah umatnya, terutama mereka yang mendambakan pembebasan hati, terlebih mereka yang terpinggirkan. Dengan hidup selibat mereka menjadi tanda hidup masa depan langit dan baru dan bumi yang baru. Hidup selibat yang dijiwai oleh semangat lepas bebas dari ikatan dan bakti hidup yang secara murni kepada Allah menjadi dorongan yang berharga bagi kaum selibater untuk selalu solidar dengan orang yang terpinggirkan, yakni kaum miskin dan kaum tertindas. Oke, sekian dan terima kasih.